ada ya beberapa perda yang sudah kita buat, kemudian tingkat efektivitasnya di lapangan tidak maksimal. Saya kira hampir semua peraturan daerah itu kan orientasinya adalah social engineering ya, rekayasa sosial kan. Kita ingin agar masyarakat itu bisa lebih beradab, lebih maju, lebih punya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban juga lah ya. Kita punya hak kan dari pemerintah daerah, kita juga punya kewajiban. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, mudah-mudahan hak kita tertunaikan. Kan kadang-kadang ada juga Perda sudah bikin bagus-bagus, tapi law enforcement-nya atau penegakan hukumnya kurang, jadi tidak maksimal juga pelaksanaannya. Ya saya berharap sih polanya harus begitu kalau penegakan hukum. Jadi harus dimulai dicontohkan dulu dari yang punya kewenangan tertinggi. Saya yakin ke bawahnya pasti ngikut. Masyarakat apalagi udah dicontohkan nih misalnya pimpinan daerahnya begini-begini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Rada Banten, berjumpa lagi di dalam acara Podcast Rada Banten. Kali ini saya Bayu Mulana sebagai host akan berbincang dengan tamu yang istimewa. Dia adalah anggota DPRD Kota Cilegon dan bertugas di Alat Kelengkapan Dewan sebagai anggota Bambang Perda. Nah, tamu kita ini tadi saya sudah sebutkan sangat spesial karena beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman di DPRD. Dan tema kali ini akan kita bahas adalah seputar tentang peraturan daerah yang memang sangat bersentuhan dengan Sobat Podcast Rada Banten ya. Baik, tanpa lama-lama Sobat Podcast Rada Banten, mari kita sambut tamu kita, Bapak Abdul Gopar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin saya panggil Ustadz aja ya. Terserah. Jadi gini ya, Sobat Podcast Rada Banten, saya dengan beliau ini sudah sering berbincang, bertemu, wawancara dalam hal segala macam lah, baik mengkritis pemerintah maupun juga bahas-bahas hal lain seputar tugas beliau di DPRD. Nah, karena saya tahu nih beliau juga seorang ustadz ya. Jadi saya terbiasa dengan beliau manggilnya ustadz. Jadi ke depan selama podcast jangan heran ya kalau saya manggil beliau itu adalah ustadz. Bisa. Baik Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, jelang-jelang akhir periode 2020 2019 2024 ya. Gimana nih? Ya, kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari kontribusi kita membangun Kota Cilegon. Ya, tentu masing-masing punya tanggung jawab ya. Kita sebagai anggota DPRD ya mewakili, merepresentasikan masyarakat. Mudah-mudahan berharap pemerintah bisa memaksimalkan tanggung jawabnya untuk agar masyarakat bisa sesuai dengan tujuannya, yaitu bisa mensejahterakan masyarakat Cilegon khususnya. Apa aja kesibukan sekarang gitu? Sementara kita kan saya kebetulan punya lembaga pendidikan, sehingga kemudian mungkin kemarin-kemarin tidak terlalu concern gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk lebih concern lagi terhadap lembaga yang kita kelola. Ya, alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung ya lembaga pendidikan yang kita kelola juga sudah hampir 20 tahun ya. Jadi sudah meluluskan angkatan ke-9 dari jenjang pendidikan SMA. Jadi kira-kira sudah 20 tahun lah dari sebenarnya kita punya lembaga dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau di Dewan sendiri apa nih Pak sekarang? Saat ini kan kita konsentrasi ke menyelesaikan kemarin RPJPD ya, sudah dibahas, sudah diparipurnakan, tinggal menunggu evaluasi dari gubernur, lalu kemudian bisa ditetapkan oleh sekretariat daerah ya. Kemudian ya saat ini kita juga
sedang mengusahakan untuk menyelesaikan beberapa perda yang tingkat efektivitasnya mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan kemudian kita sebagian ada yang direvisi dan sebagian ada yang dicabut gitu ya. Itu dari sisi Bapemda. Karena memang secara tupoksi Bapemda kan selain merencanakan, kemudian membuat perencanaan untuk apa prioritas raperda yang akan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau ngomongin soal perda kan mungkin ada sobat podcast Radar Banten yang belum tahu sebenarnya bagaimana sih prosesnya sehingga peraturan daerah itu lahir dan kemudian diimplementasikan ke masyarakat. Nah, bisa dijelaskan Pak prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, secara garis besar ya, bahwa proses pembuatan raperda atau pembuatan perda itu dimulai dengan identifikasi masalah. Biasanya begitu. Ketika kita menemukan masalah di masyarakat, kemudian kita punya kesempatan untuk mendiskusikan di DPRD. Ini kalau ini inisiatif misalnya, inisiatif DPRD. Tapi perda juga ada yang usulan pemerintah daerah. Tentu mereka juga mirip-mirip lah ya. Dia menentukan masalah, kemudian dibahas di internal, membuat analisis gitu kan. Kemudian setelah draft atau analisa itu bisa kita buat, lalu biasanya kita melakukan apa yang disebut dengan naskah akademik. Nah, kita tetap berhubungan dengan mitra kita di akademisi, karena mereka yang punya kesempatan untuk bisa mengadakan riset secara lebih mendalam. Nah, itu kira-kira prosedurnya. Setelah kita dapat gambaran dari naskah akademik, maka kemudian kita biasanya kalau di internal DPRD, baik yang inisiatif DPRD maupun usulan dari pemerintah daerah, disampaikan kepada pimpinan, lalu kemudian kita paripurnakan, dan kemudian kita biasanya dibentuk apa yang disebut dengan panitia khusus. Dari panitia khusus itu dapat tugas untuk studi komparasi, menelaah kembali tentang naskah akademik yang sudah ada, sambil mencari rujukan-rujukan lain. Nah, itu kira-kira baru kemudian setelah dibuat perencanaan dan kemudian ada hasilnya, baru kemudian kita laporkan kembali kepada unsur pimpinan bahwa raperda siap untuk diparipurnakan dan kutip untuk disempurnakan gitu ya. Meskipun sebelumnya setelah kita sampaikan dalam rapat paripurna untuk usulan, biasanya ada komentar. Kalau inisiatif dari DPRD berarti ada komentar dari wali kota. Begitu juga sebaliknya. Kalau usulan dari pemerintah daerah, nanti fraksi-fraksi juga diminta untuk komentarnya. Apakah raperda ini apa yang menjadi usulan dari fraksi-fraksi? Itu intinya. Oh, jadi prosesnya lumayan panjang juga Pak ya? Lumayan panjang. Jadi kan sebelum kita juga setelah identifikasi masalah, biasanya kita ada yang disebut dengan forum group discussion lah ya. Ada kita minta pendapat juga dari tokoh, dari masyarakat terkait dengan raperda ini. Nah, itu yang pokok seperti itu. Meskipun kadang-kadang ada juga raperda yang karena itu mandatori ya, yang sifatnya penugasan dari pemerintah pusat, ya kita tanpa harus harus dengan contoh misalnya implementasi dari undang-undang tertentu harus dibuat perda, maka kemudian itu bisa istilahnya diskusi publiknya bisa dipersingkat gitu. Karena itu kan penugasan dari pemerintah pusat. Turunan dari aturan dari pusat gitu Pak ya. Yang lebih tinggi ya. Berapa bulan itu biasanya Pak dalam satu perda? Butuh berapa lama itu untuk membahas segala dari A sampai Z itu? Berapa bulan kira-kira? Kalau dari sejak diparipurnakan untuk dibuat pansus, biasanya kita dikasih rentang waktu minimal 3 bulan. Atau bisa juga kalau memang itu sangat mendesak, kayak dulu waktu zamannya
COVID ya, itu kan kita harus menyegerakan sehingga kita menyepakati dengan pemerintah daerah rentang waktunya diperpendek gitu ya. Nah, itu kira-kira kondisional. Tapi umumnya 3 bulan. Umumnya 3 bulan sudah selesai baru kita paripurnakan. Toh itu juga sebetulnya masih ada evaluasi ke gubernur sebelum diundangkan. Jadi rentang waktunya kira-kira ya 3 bulan sampai 6 bulan lah kira-kira baru fix dia sudah bisa diterapkan. Sejauh ini Pak, sepengalaman Bapak deh, Bapak udah berapa banyak ikut andil dalam pembentukan Perda? Kalau ya lumayan sih ya. Banyak banget aja tadi ya. Lumayan. Meskipun tingkat produktivitas DPRD itu tidak hanya diukur oleh pembentukan Perda. Karena sesungguhnya kan ada kalau itu yang normatif pasti Perda. Berapa sih Perda yang dihasilkan oleh DPRD dalam rentang waktu setahun masa kerja gitu ya. Nah, itu berarti bisa diukur. Karena kan ada Perda yang sudah pasti harus misalnya tentang APBD, reguler maupun perubahan gitu kan. Itu pasti itu kan pasti setiap tahun selalu ada pembahasan itu. Setiap 5 tahun ada namanya RPJMD misalnya. Nah, itu harus kan. Jadi itu di luar dari perda-perda yang menjadi usulan maupun inisiatif DPRD. Jadi ya pengalaman saya sih ya sebetulnya banyak ya produk hasil dari pembuatan peraturan daerah yang memang baik itu usulan dari pemerintah daerah maupun inisiatif dari DPRD. Bahkan di aturan sebanyak itu ya, Perda kan pasti memuat aturan poin-poin aturan begitu banyak. Itu apakah semuanya dirumuskannya oleh murni hanya DPRD aja atau memang tidak Pak gitu? DPRD sifatnya hanya mengesahkan aja. Nah, jadi kalau usulan dari pemerintah daerah yang menyiapkan draft awal ya pemerintah daerah atau UPD terkait. Baru kemudian draft itu naskah akademiknya dan sebagainya. Jadi kan kita syarat usulan raperda. Nah, tinggal nanti kita tik ya persyaratannya apa-apa yang sudah selesai baru kita konsultasikan ke biasanya kita langsung ada FGD atau kita ada pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Banten. Misalnya draft raperda ini apakah secara norma hukum sudah sesuai. Itu baru nanti setelah ada masukan dari Kanwil Kumham provinsi, ini sudah sesuai norma hukumnya, berarti kita tinggal jalanin. Tinggal nanti kita lihat kontennya kan, isinya apa. Nah, kalau normanya sudah sesuai, formatnya sudah sesuai, jadi tinggal kita kontennya. Yang mau kita kritisi, yang masih masukan apa. Itu. Jadi kita lebih enak karena kan harus norma hukum harus formatnya baku kan. Baku. Jadi tidak bisa keluar dari aturan terkait dengan perundang-undangan. Ada nggak sih pengamatan Pak Uzal lah Perda yang udah dibentuk tapi pada akhirnya tidak berjalan dengan maksimal atau bahkan belum diterapkan sama sekali gitu? Ada nggak Pak? Dari sekian yang udah dilakukan? Ada masih ada di hampir setiap daerah saya kira. Ada ya beberapa perda yang sudah kita buat. Kemudian tingkat efektivitasnya di lapangan tidak maksimal. Bahkan ada juga ini kan peninggalan zaman yang dulu-dulu juga ada kan, misalnya perda tentang dulu yang akhirnya kemudian kita revisi dan bahkan dicabut, misalnya tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah awaliyah dulu kan pernah ada itu. Sehingga kemudian kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya, ada sebagian yang kemudian dicabut, kemudian sebagian direvisi. Ya, kemudian kemarin yang terakhir ini kan tentang penyelenggaraan perparkiran, kemudian penyelenggaraan kewajiban sosial perusahaan. Itu juga akhirnya kita sesuaikan dengan aturan yang sekarang yang sudah dibuat oleh kementerian gitu ya, kementerian terkait. Jadi ya banyak. Ya, sebagian juga ada yang sudah berlaku efektif atau juga ya sebagian mungkin memang tergantung dari pola law enforcementnya ya. Kan kadang-kadang ada juga
Perda sudah bikin bagus-bagus, tapi law enforcement-nya atau penegakan hukumnya kurang, jadi tidak maksimal juga pelaksanaannya. Gitu. Berarti bahwa Perda itu bukan berarti yang dibentuk itu murni pure peraturan baru, ada juga yang sifatnya pengupdatean gitu Pak ya? Ya. Jadi ada yang revisi, ada yang betul-betul yang udah nggak sesuai dengan kekinian lah gitu. Itu bisa direvisi atau bahkan dihapus total gitu dicabut, dicabut. Karena kan kadang-kadang pusat juga membuat aturan baru, ya kemudian apalagi yang kemarin di awal-awal 2015 itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan akhirnya mengubah semua perundang-undangan, terutama yang terkait dengan masalah perizinan kan. Nah, itu kan berubah tuh semua. Jadi izin-izin semua dikelompokkan dalam satu peraturan besar yang kemudian daerah itu ya harus ngikutin. Itu salah satu contoh ya. Dulu misalnya izin mendirikan bangunan, sekarang jadi bangunan gedung gitu kan persetujuan bangunan gedung sekarang namanya. Kalau dulu namanya IMB. Sekarang PBG gitu. Sekarang PBG. Nah, itu kan salah satu yang berubah. Izin-izin yang dulu mungkin ada retribusinya hampir semua dihapus kan, kecuali yaitu PBG sama izin-izin yang sifatnya adalah terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin berbasis risiko, karena ada namanya perizinan berbasis risiko. Nah, itu menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, meskipun ada istilahnya ada diskursus atau kontroversi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita pada saat ini harus menyesuaikan. Ya, kita nggak tahu nanti jangan-jangan perubahan ada lagi, berubah lagi. Nah, itu mungkin dinamika itu kebiasaan ya. Pasti perubahan itu yang pasti nanti akan terus ada kan, perubahan menyesuaikan zaman. Dan mau nggak mau Pak ya, kalau atasnya udah berubah, bawah pun harus ikut berubah Pak ya. Otomatis. Apalagi nanti ketika memang kewenangan daerah itu berubah, ya otomatis kita nanti harus menyesuaikan. Misalnya contoh yang dulunya kita megang SMA, contoh pendidikan benar. Sekarang diambil provinsi, ya kita menyesuaikan kondisinya. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Pak, tadi kan sempat disinggung ya, yang bikin Perda itu berjalan tidak efektif solusinya soal penegakannya. Bisa dijelaskan lebih rinci, maksudnya dari sisi apa sih Pak yang bisa pada akhirnya membuat peraturan ini tidak bisa diimplementasikan dengan baik? Menurut Bapak? Kalau pengamatan saya, yang pertama tentu bisa jadi sosialisasi. Sosialisasinya belum maksimal. Sementara sekarang sebetulnya kita punya sarana untuk sosialisasi itu dengan sekian macam media. Platformnya udah banyak banget. Sudah banyak. Tinggal kitanya mau nggak gitu ya. Ada goodwill nggak dari pemerintah daerah? Dan karena kreativitasnya dari pemerintah daerah. Ini kan tanggung jawabnya, kalau DPRD mengesahkan, ya tanggung jawab sosialisasi. Meskipun kita punya kesempatan ya untuk istilahnya sosialisasi mungkin pada saat reses. Biasanya kalau saya reses, saya sampaikan saat ini pemerintah sedang membuat perda tentang ini, nanti ujungnya akan ada aturan-aturan seperti ini. Tapi kan bisa jadi itu tidak semua juga disampaikan, karena saking banyaknya perda. Yang kedua, ya saya yakin ketika aturan itu sudah diundangkan, ya pemahaman filsafat hukumnya masyarakat sudah dipaksa untuk memahami. Itu prinsipnya. Ketika undang-undang sudah ada, maka masyarakat sudah dianggap sebagai tahu gitu. Baru kemudian penegakan hukum di law enforcement-nya seperti apa. Kan Perda itu kalau yang sifatnya adalah istilahnya sanksi, itu kan biasanya dia hanya sanksi yang bukan pidana. Dia sanksinya sanksi denda, sanksi menyesuaikan syarat administratif, hanya itu kan, denda. Karena itu kan kecuali kalau yang undang-undang betul-betul tentang terkait yang di pusat, biasanya kan ada sanksi pidana. Meskipun sebagian juga masih ada gitu. Lebih banyak ke sanksinya itu sanksi denda dan sanksi administratif. Nah, kenapa sih Pak seperti itu? Nah, kalau ngomongin soal Perda yang kurang efektif,
kalau kita sering perhatikan yang paling sering ramai itu pelanggaran Perda itu ada di kaitan dengan K3 itu Pak, ya kaitan dengan hiburan malam segala. Itu kan melanggar Perda K3 ya kalau tidak salah. Nah itu kan sesuatu yang sering terulang tiap tahunnya itu Pak, selalu ramai jadi kritikan masyarakat juga. Nah itu gimana itu Pak? Memang tidak bisa Perda itu mengatur sanksi yang jauh lebih tegas misalnya. Ya setelah administratif, ya sebetulnya bisa dilakukan penutupan. Kalau itu sifatnya penyelenggaraan hiburan contoh misalnya. Kayak peredaran miras lah misalnya, bahkan isu itu masih hangat juga terjadi di Kota Cilegon gitu Pak. Ya. Jadi kan begini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama kesadaran bisa jadi sosialisasinya nggak maksimal. Yang kedua bisa jadi kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan yang ada di daerah. Ya, yang ketiga kadang-kadang ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tapi ini kan tidak bisa dibuktikan secara nyata biasanya. Faktor lainnya itu. Faktor lain itu, gitu kan. Kalau nanti kita buktikan secara nyata bisa jadi ada polemik di masyarakat. Tapi menurut saya ketika memang penegakan hukum itu dilakukan dengan baik, ya, saya yakin masyarakat juga akan ngikutin ritmenya. Karena ini contoh ya, kalau cara kita mengubah mindset atau paradigma atau apapun atau kebiasaan itu memang sebaiknya dimulai dari contoh gitu. Contoh dari pimpinan lah misalnya ya. Pimpinan kita itu mencontohkan. Nah, saya mengambil ilustrasi ya. Ketika ada seorang Indonesia yang datang ke Singapura karena kebiasaan di Indonesia gitu. Datang ke Jepang gitu ya ceritanya, datang ke Jepang. Kemudian dia jalan-jalan sambil merokok. Setelah mau habis kan kita biasanya langsung buang aja gitu ya. Puntungnya tiba-tiba ada orang Jepang lihat, diperhatikan, lalu dia datang ke tempat puntung rokok itu, dia pungut, ya, dimasukkan ke tisu, lalu kemudian aspalnya dilap. Aspalnya dilap. Setelah itu puntung rokoknya dibuang ke tempat sampah. Ketika bertemu dengan orang Indonesia itu, dia bukannya menegur ngata-ngatain enggak, tapi cukup menundukkan kepala gitu. Nah, itulah yang kemudian orang Indonesia jadi sadar. Dia shock culture lah. Kok orang Jepang begini ya gitu ya. Bukan kita ente gimana bukan mencak-mencak. Tapi hanya contoh, habis itu dia pergi. Nah, sejak saat itulah kemudian orang Indonesia itu jadi sadar. Kemudian dia mengubah mindsetnya jadi lebih disiplin untuk seperti itu. Contoh yang paling gampang, ketika kita di tempat umum habis makan permen misalnya plastiknya permen itu kadang-kadang kita suka tidak sadar langsung dibuang. Karena kecil, buang aja langsung buang. Nah, kalau kita lihat orang Jepang nggak ada yang seperti itu. Begitu dia dapat, masukin ke kantong, baru nanti kita ada tempat sampah baru dimasukkan ke tempat sampah. Nah, itu kebiasaan. Ini terus terang kita juga punya pengalaman ketika dulu saya bekerja di perusahaan Jepang ya. Jadi atasan-atasannya ngasih contoh betul. Jadi setiap hari Jumat mereka setelah masuk ke ruangan, dia keliling itu manajer pabrik itu, keliling seluruh plant itu ya. Mantau semua. Kalau ada sampah diambil itu sambil bawa tas kresek. Nah, itu memang hebat. Artinya mencontoh itu kemudian karyawan pasti tidak akan berbuat semena-mena, pasti malu kan. Bosnya aja begitu. Nah, itu kira-kira kalau menurut saya kalau dalam bahasa agama katanya lisanul hal asohu min lisanil maqal. Ceritanya gitu. Jelasin artinya tadi. Artinya itu gini. Tindakan itu jauh lebih sahih daripada kata-kata. Masalahnya bukan cuma sobat podcast Rada Banten. Saya sendiri sama kamera kayaknya nggak ngerti itu kalau nggak diterjemahkan. Iya itu.
Jadi tindakan itu jauh lebih sahih daripada sekedar kata-kata. Gitu. Jadi contoh itu memang lebih mengena gitu. Jadi ya saya berharap sih polanya harus begitu kalau penegakan hukum. Jadi harus dimulai dicontohkan dulu dari yang punya kewenangan tertinggi. Saya yakin ke bawahnya pasti ngikut. Masyarakat apalagi udah dicontohkan nih misalnya pimpinan daerahnya begini-begini misalnya. Nah, itu kira-kira harapan kita. Soal relevansi Pak, kan Cilegon dengan kota industri Pak ya, banyak ekspatriat yang datang ke sini dari Korea, dari Jepang, dari negara manapun Pak lah, yang memang mereka mempunyai culture dan cukup dekat dengan alkohol. Tadi kita menyinggung lagi soal terhadap minuman keras itu Pak. Nah apakah relevansi itu tidak bisa disesuaikan dengan peraturan daerah atau kayak gimana Pak? Sehingga sampai sekarang masih pure nol gitu tuh, tidak boleh ada peredaran miras. Ya itu kan sebetulnya kemauan dari para tokoh para tokoh masyarakat kasukuan Cilegon yang memang menginginkan seperti itu. Meskipun menurut saya ini juga harus diakomodir. Misalnya itu bukan berarti saya membolehkan artinya itulah yang kemudian menurut saya di tempat umum memang nggak boleh. Di tempat-tempat khusus yang mereka sendiri ini ya silahkan misalnya gitu Tapi bukan berarti kita membolehkan tapi saya pikir dalam rangka untuk menjaga kondusivitas daripada nanti rame-rame, kita berharap agar ya memang aturannya harus tegas. Artinya nggak boleh ada di tempat umum. Di tempat umum. Berarti harus komunitas eksklusif aja bolehnya gitu. Ini kan dalam rangka untuk meskipun kadang-kadang kita suka melihat beberapa misalnya kan tidak istilahnya seterusnya juga itu menurut saya disperindak atau melakukan pengamatan atau pemantauan di lapangan Nah itu saya kira ini juga terus karena kita semangatnya adalah agar kebiasaan itu kan bukan kebiasaan kita, orang lain harusnya tidak mewarnai kita tetap menghormati mereka asal mereka juga tidak menjadi bagian dari timbulnya permasalahan. Meskipun kita juga paham lah namanya juga pelanggaran etika itu kan di mana-mana gitu kira-kira. Gitu. Nah Pak, kan tadi kan sanksi itu administrasi dan juga misalnya sanksi terberatnya adalah penutupan. Pencabutan izin. Nah itu kan kalau untuk tempat yang berizin Pak Kalau untuk faktanya kan bahwa sekarang problemnya adalah pelanggaran perda itu banyaknya kayak lagi-lagi kita contohnya di miras adalah terjadinya kan di titik-titik di lapak-lapak yang tidak memiliki izin tuh Pak. Ini kan gimana itu Pak permasalahan sosial lain Ini permasalahan sosial lain. Meskipun mereka tidak berizin sesungguhnya ini prinsipnya prinsip penegakan hukum itu. Ketika dia melakukan aktivitas di wilayah di mana di situ ada aturan, mau dia berizin atau tidak berizin harusnya ikutin. Sebagaimana prinsip tentang konsep pajak itu Kan kadang-kadang kita suka kalau nggak ada izinnya nggak bisa dipungut pajaknya. Itu nanti khawatir soal ini jadi abuse of power. Padahal ketika kita konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, ke Kementerian Keuangan dan sebagainya, siapapun yang melakukan usaha di daerah di suatu tempat tertentu, mau dia punya izin mau tidak punya izin, dia harus tetap membayar namanya pajak daerah. Ininya itu. Nah, kemarin kadang-kadang ini yang kan kesamaan persepsi ini harus dikuatkan Jadi supaya tidak yang sebelah sini sebagai yang punya hak untuk memungut pajak takut gitu kan, di sebelah sini juga nggak mau ngurus izin kan. Benar. Menurut saya nih sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada nggak sih suatu hal yang memang perlu dikuatkan dengan peraturan daerah atau memang peraturan ini sudah ada tapi perlu penguatan lagi? Misalnya di bidang apa tuh Pak? Saya kira hampir semua peraturan daerah itu kan orientasinya adalah social engineering rekayasa sosial kan. Kita ingin agar masyarakat itu bisa lebih beradab, lebih maju, lebih punya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban juga lah Kita punya hak kan dari pemerintah daerah, kita juga punya kewajiban.
ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, mudah-mudahan hak kita tertunaikan. Nah, kalau saya kira di samping tadi yang sifatnya adalah sosialisasi, ada baiknya memang ini saya rasa semua ya, baik DPRD maupun pemerintah daerah, ya sedikit banyak paling tidak gitu kan, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh. Ya informal leader lah ya, tokoh-tokoh informal yang menurut saya dia punya basis untuk bisa mengedukasi masyarakatnya. Saya kira dengan cara seperti ini pemerintah pasti akan terbantu. Contoh misalnya di satu tempat kita punya peraturan tentang yang tadi misalnya K3 misalnya. Ternyata di situ ada supaya menjaga kondusivitas, tokoh itu harus dikuatkan argumentasinya. Sehingga ketika kita melakukan tindakan tidak ada yang melanggar hukum lain gitu ya. Itu yang jadi prinsip. Sehingga kemudian pelaksanaan perda ini bisa lebih maksimal. Gitu. Pak, kayaknya Bayu belum mendengar secara ini Pak ya. Ada nggak sih kita peraturan daerah yang mengatur soal pariwisata Pak? Yang misalnya yang mengatur soal perkembangan pariwisata di kita. Karena kan kita kayak punya tempat Pulau Merak kecil, kita punya tempat dari daerah lokal kan sekarang udah ada fotonya udah mulai kelihatan tuh kayak pegunungan segala itu. Udah ada musuhnya Pak? Ini, Pak? Sudah sih. Menurut saya sudah, tinggal ini kan ya tadi, berarti lagi-lagi implementasinya yang implementasinya. Dulu kan kita punya perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan atau kemarin ada itu. Saya agak lupa. Itu kalau nggak salah ketuanya itu dari fraksi Nasdem tuh. Ya. Jadi kan ketika kita mau menentukan di mana tempat yang bisa dipakai untuk wisata, itu kan nanti menyesuaikan dengan RT RW RDTR RT RW ya, ruang terbuka dan ini kan RDTR ya, rencana desain tata ruang, rencana tata ruang dan tata wilayah itu kan, yang kemudian di mana dia bisa dipakai untuk warwisata, di mana dia bisa pemukiman, nah itu menyesuaikan. Nah itu menurut saya sudah ada. Bahkan itu kita merujuknya ke pembagian dari provinsi dan juga dari nasional. Misalnya Ciwandan itu memang orientasinya ya untuk industri ya betul. Oleh karena itu beberapa masyarakat juga sudah harus mulai direlokasi misalnya. Tentu cara merelokasinya kan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Begitu juga seperti contoh misalnya Merak kecil misalnya atau Merak besar, nah itu sudah bisa dipakai meskipun itu kan haknya masih di provinsi atau bahkan di pusat. Nah alangkah baiknya ini inisiasi ini harus disambut oleh pemerintah daerah. Saya kira kalau kita ingin mengelola pasti dikasih kesempatan oleh pemerintah pusat. Itu intinya. Iya, lagi-lagi balik kepada goodwill-nya pemerintah daerah Pak ya. So, bagaimana mengoptimalkan sesuatu yang sudah ada lah, termasuk juga menjalankan perda yang sudah terbentuk selama ini gitu Pak ya. Kan Cilegon itu tidak punya sumber daya alam. Kita punyanya pabrik. Iya betul. Maka oleh karena itu perlu inovasi, perlu ide-ide cemerlang bagaimana agar meskipun kita punya pabrik tidak kehilangan tempat untuk berlibur gitu. Iya, betul. Iya, karena kan kalau sekilas tuh kan mulai muncul tuh Kedurung segala apa kan gitu tuh. Punya view yang lumayan bagus juga tuh sebenarnya. Tapi kan aksesnya yang belum mumpuni ke sana kan. Merak juga kan masih dikelola swadaya masyarakat kan, belum terorganisasi secara benar-benar profesional lah kalau kita lihat ya. Seperti itu. Artinya Dinas Pariwisata dan apa sekarang itu? Maksudnya dia ke Dispora Pariwisata itu Pak. Dinas Pembangunan Pariwisata. Dispora Par. Itu bagaimana agar kemudian kalau di pusat kan ada Parekraf kan itu kan salah satu bagiannya untuk bagaimana mengoptimalkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, Cilegon tidak untuk kemungkinan. Saya kira akses ke sana pasti bisa. Sehingga yang tadi disampaikan, kalau kita mau bikin Bukit Kedurung jadi tempat wisata,
ya infrastrukturnya harus dibagusin. Ya, aksesnya lah ya. Yeah. Nah, akses itu kan masuk dalam urusan wajib urusan wajib pelayanan dasar. Yeah. Harusnya itu juga jadi perhatian. Padahal nggak perlu lebar Pak ya, yang penting bagus Pak ya. Iya, yang penting akses itu bisa kendaraan ya kita asumsikan kendaraan yang roda 4 iya, bisa 2 kendaraan bisa masuk ya, begitu Pak ya. Bisa saling ini ya. Dua sisi bisa gitu ya. Iya. Papasan itu jadi nggak perlu ada yang harus berhenti. Ya, karena kan kalau nggak salah kayak di Bali aja kan nggak semua jalannya itu kan luas kan, ada juga yang ngepas gitu tuh, cukup sekedar 2 kendaraan gitu. Apalagi kalau kita bisa mensiasati misalnya jalan itu supaya tidak ada papasan, bisa aja diputerin kan. Iya. Caranya begitu, jadi supaya benar-benar tidak mengganggu mobilitas. Sistem satu arah ya gitu ya. Satu arah, nanti keluarnya lewat sini gitu kan. Itu kan bisa. Saya kira itu tinggal bagaimana kita ke depan. Siap. Oke deh Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Gak berasa. 30 menit. Iya, gak berasa ngobrol sama Pak Ustadz ini. 30 menit, 34 menit tuh kurang lebih Pak Ustadz. Kita udah ngobrol. Siap. Baik Sobat Podcast Radar Banten, sebetulnya saya secara pribadi masih ingin ngobrol panjang ya dengan Pak Ustadz Gopar. Karena apalagi tadi di akhir kita ngebahas soal pariwisata. Saya sendiri yang sudah kurang lebih tugas di Cilegon tahun ke-7 ini tugas di Cilegon. Ngelihat, aduh, ada tempatnya bagus tapi sayang aksesnya yang agak susah gitu Pak. Iya. Tapi mungkin nanti kita punya kesempatan lain Sobat Podcast Radar Banten, kita akan berbincang lebih jauh, lebih dalam juga dengan Pak Ustadz Gopar. Baik, karena waktu yang harus memisahkan kita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah mau meluangkan waktunya. Untuk Sobat Podcast Radar Banten, saksikan terus tayangan-tayangan Podcast Radar Banten. Karena selain Pak Ustadz Gopar, ada juga narasumber lain yang sangat bagus dan juga bisa menambah wawasan semua Sobat Podcast Radar Banten. Baik, saya Bayu Maulana sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti.